Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah hidupnya dua orang ini, antara Sajid dan siapa? Nama kamu? Saya Vicky. Vicky, kamu asalnya dari mana, Vicky? Saya asli dari Desa Sudangan, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Gitu ya. Jadi ini kita akan berbagi pengalaman dengan dua orang ini. Nama kamu siapa, Mas? Nama saya Sajid. Sajid ya. Oh, dia itu namanya Sajid. Kalau itu Vicky. Lah, Sajid ini asalnya dari mana, Mas Sajid? Dari Surabaya, Mas. Surabaya Utara, ya, Kenjeran. Berbagi pengalaman, Mas, ya, Iya. di sini. Ya, pengalaman dari karir, Mas. Sekolah, ya, gimana? Dulu itu disuruh kuliah, pertama saya nggak mau sama orang tua itu. Padahal harapannya orang tua itu kuliah. Soalnya orang tua saya sendiri kan nggak ada yang kuliah, Mas. Jadi orang tua saya dulu itu nggak kuliah itu soalnya kenapa? Satu, biaya kakek saya nggak ada dulu, nelayan, masih belum sukses. Nah, terus ayah saya ya gitu, sama kayak saya sifatnya, nggak buang. Akhirnya saya ke Surabaya itu daftar TNI, akhirnya keterima di TNI, makanya saya di Surabaya. Saya asli dari Pekalongan. Setelah itu suruh kuliah saya nggak mau, akhirnya saya milih kerja, soalnya udah pernah kerja dulu. Ya cuma jaga-jaga warkop gitu, Mas, kayak sampingan. Makanya sering main itu tuh jaga warkop gitu, Mas. Nah, setelah itu saya bilang sama mama, aku kalau kuliah uang aja sehari-hari lu nggak dikasih, saya minta itu lu nggak dikasih, gimana kalau mau kuliah gitu. Mama saya itu mikir, nggak apa-apa nanti si mbah yang anu, mbah saya yang anu gitu. Jangan malu aku, bukan malu aku, nah kasihan papanya nanti kira nggak bisa jadi ayah yang baik gitu, Mas, kan nggak bagus Mas kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah itu saya mikir untuk buka thrift itu, Mas, buka thrift kaos. Jadi ngambil per kaos itu satu karung itu berapa, 3 juta apa 4 juta gitu. Itu nanti dijual lagi, Mas. Tapi minusnya dari kerjaan itu apa? Kadang ya bejo-bejoan gitu, Mas. Kaosnya ada yang ori, ada yang enggak gitu. Nah, ini kalau laku kan lumayan, Mas, harganya bisa dijual lebih dari itu, tapi modalnya itu loh. Tapi mama saya sudah bilang nanti saya yang modalin, bilang itu. Setelah dipikir panjang, saya nggak mau kuliah. Akhirnya setelah itu saya kuliah akhirnya. Di pensi nih, Ya, sebelumnya di pensi itu saya nggak tahu apa tentang kuliah itu, SBM itu apa, terus kayak jalur apa itu saya nggak tahu. Jadi yang nyarankan itu saudara-saudara saya, ini masuk di sini bagus. Nah, akhirnya saya itu lumayan tertarik gitu loh. Soalnya katanya mama gini, kamu nggak apa-apa kuliah, yang penting sesuai yang kamu inginkan gitu loh. Soalnya kalau nggak sesuai kan gitu Pak, takutnya malas-malasan lagi nanti gitu kan. Akhirnya saya ingin ke multimedia itu. Nah, akhirnya saya nyoba nyari sama mama itu di internet, ketemu itu pens yang disaranin sama saudara saya itu. Akhirnya coba daftar. Terus jalur apa itu? Jalur SPM, Mas. SPM. Nah, setelah itu tes saya, Mas, di tes selang berapa hari atau berapa bulan gitu, apa berapa minggu gitu saya lupa. Itu keterima saya. Alhamdulillah keterima, dan itu pun satu farmasi, satu sekolah saya SMK itu nggak ada yang nyangka gitu, Mas. Anak sing kayak saya gitu sampai dicap, sampai bahan-bahan rasan orang sampai gimana, iya sampai nggak ada yang percaya kalau saya keterima di pens itu, Mas. Ditanya pens mana, pens Lamongan gitu. Ini saya kira yang di Surabaya tuh. Kapan kesananya, terus di sananya itu gimana? Akhirnya banyak kan yang ya, kayak pandangan orang-orang kan akhirnya kan berubah, Mas, ke saya itu. Setelah itu saya ke pens itu, alhamdulillah keterima itu. Saya di situ sudah mulai berubah ya. Kalau pendidikan itu penting, Mas. Jadi yang diomongin orang tua itu penting. Jadi buat pembelajaran, buat yang lihat video ini, pembelajaran lah. Nurut sama orang tua. Eman masa muda. Jangan dibuang-buang buat apa, minum nggak jelas, buat apa foya-foya, uang dianus, jangan. Kalau bisa buat usaha, meskipun nggak masih kuliah gitu, buatlah usaha apa kecil-kecilan gitu. Meskipun nggak kuat gitu. Untuk dari saya sendiri sih ya kurang lebih lah dari sama kayak Mas Sajid ini. Saya
MI sih aman-aman saja. Ya masih dibully meskipun ya sedang-sedang. Karena dulu itu ya bukan sombong, saya itu ya lumayan agak encer lah otak saya. Saya itu ya hampir setiap semester itu sering sih masuk 3 besar. Paling jelek itu ya paling ranking 5, 6. Beda berarti sama saya Mas. Gimana? Terus saya itu habis TMI langsung ambil MTS, Madrasah Sanawiyah. Itu saya itu alhamdulillah keterima di kelas yang unggulan. Kalau tahu MTS-nya itu gimana? MTS-nya itu MTSN 2 Lamongan. Letaknya itu di Kecamatan Gelagah. Terus saya itu ini waktu masuk ini langsung bully. Saya itu kena bully dari kakak kelas, teman-teman juga termasuk saya kena bully karena dulu itu saya itu pendek, hitam lagi. Saya itu kena bully, tapi alhamdulillah saya itu masih pinter ya. Ya alhamdulillah setiap semester sering masuk 10 besar di kelas unggulan. Terus naik ke kelas 2 ya alhamdulillah masih unggulan. Itu naik ke kelas unggulan yang A. Yang pas kelas 1 itu unggulan B, saya itu langsung kelas 2 unggulan A. Habis kelas unggulan A saya itu gini, kok saya kok dibully terus gitu ya. Apa salah saya kok dibully? Kayak gitu. Habis itu saya itu makin males lah, buat apa sih belajar? Terus ya dibully terus saya kelas. Berarti sempat pasrah Mas? Iya pasrah. Pasti Mas, saya dulu di pondok juga gitu. Pasrah. Pasrah. Habis itu gimana? Habis itu ya saya males-malesan gitu kelas 2. Cuma ya kerjanya ya tugas sih masih dikerjakan tugas. Cuma ya belajarnya itu ya makin males. Habis itu belajarnya mungkin pas mau ujian aja gitu. Terus naik ke kelas 3 gak makin tobat malah makin males. Keluar rumah aja gak mau karena ya itu tadi efek korban bullying tadi. Malu berarti kamu? Iya, saya itu malu sekali. Malu, terus paranoid atau takut sama orang-orang yang sekiranya itu lebih tua atau lebih besar gitu. Saya itu takut sekali. Terus habis itu kelas 3 lulus, ya nilainya juga sangat mengecewakan. Karena ya itu tadi males belajar gara-gara habis itu kena media sosial juga, game. Cuma itu saya itu sampai begini. Kasihan orang tua saya. Cuma saya itu nggak pernah gitu kok bisa berubah gitu, kapan gitu. Terus saya itu naik ke SMA, lulus lah dari MTS ke SMA. Saya itu ambil SMA. Saya ambil SMA itu negeri, tapi gak sebutkan SMA negerinya. Soalnya ya itu meskipun negeri cuma rasanya ya rasa kayak swasta gak teman-teman gitulah. Sensor. Iya sensor. Saya SMA kelas 1 itu gini. Saya harus keluar dari zona nyaman lah, dari biar gak dibully lagi gitu. Terus adalah teman saya itu ngajak begini, kalau kamu ini terus begini terus ada perubahan, ayo ikut aku aja, kita latihan untuk bisa masuk TNI Polri lah itu, tadi abdi negara. Saya terus mikir-mikir, oh iya sih, saya juga belajar juga ya males, tapi saya terus kenapa gak ke TNI atau Polri aja gitu, kita mulai dari nol gitu. Terus diajak lah teman-teman saya, pertama itu diajak ke alun-alun Lamongan untuk jogging sama sharing-sharing lah ke teman-teman, ke komunitas itu. Terus saya pas hari pertama itu selesai sampai rumah, saya mikir gini, kok enak ya ternyata ikut-ikut gini, gak ada mabok-mabokan, malah bikin tubuh sehat, olahraga terus gitu.
saya malah jadi pecandu olahraga saya. Iya, pecandu olahraga, bukan pecandu yang aneh-aneh, mabok-mabok. Bukan narkoba berarti. Bukan, alhamdulillah bukan. Candu olahraga saya. Habis itu ujian akhir kelas 3 itu alhamdulillah lulus. Berarti ada UNAS Mas sama. Saya itu nggak ada, kan? nggak ada, cuman ujian ya sekitar ujian gitulah. Ujian akhir semester ya itu. Cuman itu alhamdulillah ikut. Tapi ya gitu, gak mau belajar, cuma nyontek aja. Habis itu lulus itu saya itu aslinya itu dapat jatah SNMPTN. Ya, cuma nggak saya ikuti, saya nggak ikut, soalnya kan mau lebih ke TNI atau Polri itulah ya, Mas. Ingin masuk itu, saya begitu. SNMPTN nggak mau, SBMPTN ditawar-tawarin guru sama teman-teman ikut tes, nggak mau lebih ke TNI atau Polri itu. Habis itu kisahnya yang keterima di pensi itu gimana? Kalau keterima di pensi itu ya, pertama itu kan itu habis tes Polri, yaitu saya gagal. Gagalnya di mana Mas? Saya itu gagal di kesehatan pertama karena varises, soalnya gara-gara keseringan olahraga tadi. Terus saya itu ke orang tua, Bu, ini saya gagal dari tes Polri gara-gara varises. Terus loh kok bisa varises, emang bisa kok bisa gitu. Itu Bu, karena saya sering olahraganya juga nggak teratur gitu, langsung diabrak lah itu. Pemanasannya juga mungkin kurang. Terus kata ibu saya, bisa disembuhin nggak? Bisa Bu, cuma ya itu harganya ya mahal. Satu suntikan itu 900, dan di varises saya itu ya agak-agak parah sih, mungkin sekitar 5-an baru bisa sembuh. 5 suntikan? Iya, 5 suntikan. Terus saya bilang, terus kata ibu saya, ya udah gak usah dilanjutin, ambil kuliah aja. Terus saya mikir gini, kalau ambil kuliah SNMPTN sama SBMPTN sudah lewat. Terus saya bilang ke ibu, Pak, saya mau kerja aja, ngelamar di pabrik 1 tahun, habis itu baru nyari kuliah. Habis itu gimana? Habis itu saya ya itu cari-cari info lowongan kerja, ternyata gak ada, soalnya kan masih di dalam masa pandemi, malah yang banyak itu pengurangan bukan penambahan tapi pengurangan. Terus saya itu ya rada-rada depresi lah Thank you itu. for watching this video Aku until merasa it is gagal finished. banget gitu, jadi If useful to you guys, please like and share this orang video. tua saya itu mikir. If you have any suggestions for us, leave a Terus message in the comments alhamdulillah field. dapat info Always dari support us by guru, clicking the subscribe ada nih button dari because it means a lot to us. Politeknik buka, To the next Politeknik video. negeri buka See you. pendaftaran Politeknik. Terus saya browsing lah di internet Politeknik yang cocok. Ketemunya itu di PENS, alhamdulillah juga dekat dan juga nomor 1 Indonesia untuk kategori Politeknik. Habis itu saya memutuskan, wah ikut ujian ini aja lah. Terus kurang Hamin 7 tes itu saya giat lah untuk belajar buat masuk itu. Terus alhamdulillah saya itu memilih jurusan multimedia. Dan beberapa hari setelah tes alhamdulillah keterima. Habis itu saya itulah ya lebih giat lagi lah dalam dunia multimedia ini, dari belajar editing terus. Tapi itu saya giatnya itu ya karena itu sih, ada suatu kejadiannya itu ibu saya meninggal setelah ya mungkin 2 minggu setelah saya keterima, di PENS. Saya itu sangat hancur.
hancur banget saya dulu ngapain coba, udah mabok-mabokan, sekolah juga ya gak ada niat-niatnya sama sekali. Terus apa sih pikiran saya dulu, saya sampai meninggal gini, saya gak ada serius-seriusnya. Terus setelah itu mungkin saya depresi itu 3 hari 3 malam. Depresi, saya itu gak bisa jalan. Saya itu berdiri itu gemeter. Kalau diingat-ingat itu gemeter, badan juga panas. Saya itu pikiran itu hancur lah. Ya itu tadi sekian dari pengalaman yang sangat suram lah hitungannya dari saya. Dan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara atau narator dalam video ini. Bukan narator mas ya, baiknya itu narasumber, kita sharing-sharing. Lah dari kisah teman-teman saya berdua ini, saya meminta motivasi untuk yang nonton lah, untuk kedepannya itu gimana. Untuk siapa dulu ini, Mas Sajid atau Mas Vicky? Oh, Sajid dulu ya. Ini mas, motivasi dari Mas Sajid gimana ya? Ya pergunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena penyesalan itu pasti ada datang itu di akhir. Kalau awal namanya pendaftaran, kalau nikmatilah masa mudamu tapi dengan jalan yang benar gitu loh. Jangan sampai ya kamu boleh, ya jangan boleh sih. Kalau aku dulu hanya nyoba gitu, nggak keterusan. Alhamdulillah aku nggak keterusan gitu. Intinya eman masa mudanya. Dieman, jangan sampai kayak nakal-nakal gitu, dibuang pikiran kayak gitu. Nurut sama orang tua, jangan bandel, jangan apa gitu. Eman beneran eman. Aku sekarangnya sudah nyadar gitu loh, kalau omongan orang tua itu benar, nggak ada yang salah. Meskipun didikannya itu caranya berbeda, pasti kan ada ya, setiap orang itu cara didiknya itu beda. Jadi kayak kita meskipun didiknya keras apa gimana, kadang keras itu tandanya lebih sayang malahan. Saya jujur kalau dididik itu keras, makanya nurut aja meskipun ada lika-likunya, yang penting kan yang dicapai itu ada gitu loh. Siap. Mas Vicky ya. Ya ini motivasi dari Mas Sajid. Untuk motivasi dari Mas Vicky gimana? Untuk dari saya sendiri ya itu ya hampir sama aja sama Mas Sajid. Cuma dari saya itu ya tambahi lagi, dari saya itu banggakan orang tua, hormati orang tua, habis itu sayangi orang tua. Soalnya penyesalan itu adanya di akhir. Habis itu kita kan nggak tahu juga kan berapa lama orang tua kita hidup, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini, itu kan nggak tahu. Makanya jangan sia-siakan masa muda itu. Nikmati sih boleh, cuman kita harus tahu batasannya. Jangan malah foya-foya yang nggak ada faedahnya itu. Apalagi sampai terjerumus ke dunia gelap lah. Jangan sampai. Itu saja sih dari saya. Ya inilah kisah dua teman saya yang dulunya sempat mengalami kisah lika-liku kehidupan, kelamnya masa kehidupan dulu. Belum selesai mas perjalanannya, masih panjang. Ya begitulah sharing kita kali ini, atau podcast lah. Ya kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang menyenangkan di hati para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.